Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sit down please. Oke, alhamdulillah sekarang kita mempelajari ya PAI mengenai hidup sederhana. Sebelum kita memulai pelajaran hidup sederhana, seperti apa penjelasannya ya dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz mau nanya, ada yang tidak masuk ke hari ini? Ada. Siapa namanya? Rega. Kenapa? Kakeknya meninggal. Berarti total siswa di sini berapa? 13. Yang nggak masuk 1. Ya. Oke, ada yang tahu kemarin pembahasannya sebelum pembahasan yang akan kita bahas adalah perilaku sikap terpuji. Oke, sebelum kita membahas pembahasan sikap hidup perilaku terpuji, perilaku hidup sederhana ini, kita pekan kemarin sudah membahas apa? Ya, kisah Nabi Daud. Apa itu Nabi Daud? Siapa Nabi Daud? Nabi menerima kitab apa? Zabur. Ya, menerima kitab Zabur. Diturunkan kepada kepada kaum siapa? Bani Israel. Membunuh apa? Ada yang tahu ceritanya? Raja Jalut dengan apa? Ketapel. Ya, dengan ketapel. Nah, berikutnya ya kita akan membahas tentang, sebelum kita membahas ya tentang perilaku sikap terpuji, ya teacher akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembahasan yang akan kita bahas sekarang. Apa sih tujuannya, kompetensinya? Pertama, ya kompetensi dasarnya adalah pertama, mempercayai bahwa sikap sederhana sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menampakkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah mengaplikasikan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya pembahasan perilaku hidup sederhana ini ya mencakup ini semua kompetensi dasarnya. Nah, berikutnya ya Ustaz akan menjelaskan lagi apa sih indikator pencapaian dari hasil pembelajaran yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah ya kalian menelaah sikap sederhana sebagai cerminan dari iman. Ditelaah itu diteliti. Ya, dilihat lagi dengan seksama apa saja dari cerminan hidup sederhana tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi itu maksudnya adalah meneliti, melihat kembali ya seperti apa praktek hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menemukan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyimpulkan pengertian sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian menyimpulkan apa yang teacher bahas, ya, apa yang Ustaz bahas, nanti kalian simpulkan di akhir sesi nanti. Yang kelima adalah merinci kembali manfaat sikap sederhana. Ya, dirinci apa saja dari hidup sederhana itu. Contohnya kemarin hidup sederhana bisa dengan cara menabung, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah mengilustrasikan, mempraktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari hidup sederhana itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di sesi inti ya, pembahasan inti. Nah, berikutnya adalah tujuannya, ya, tujuan pembelajaran dari sikap hidup sederhana ini. Yang pertama adalah ya kalian mempraktekkan ya praktek perilaku hidup sederhana ya, seringkali mudah diucapkan, betul? Kita ayo sederhana, tapi dalam praktekannya terkadang kita sulit
ya, mungkin karena pola pikir kita ya yang sudah terbentuk kita hidup boros, atau mungkin karena kita malas untuk mempraktekannya. Ini faktanya di lapangan seperti ini. Ya, mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, adapun kontekstualnya nanti kita akan membahas ya tentang apa perintah di dalam Al-Qur'an mengenai hidup perilaku sederhana ini. Ada di dalam surat Al-Isra ayat 27. Ya, ini untuk kontekstualnya. Dan yang terakhir adalah proseduralnya. Ya, Ustaz akan membagikan pemahaman bagaimana mengilustrasikan itu mempraktikkan, menjalankan perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti apa saja prakteknya untuk mempraktekkan hidup sederhana ini. Ya, dan yang terakhir, ini udah. Oke, minggu depan nanti kalian minggu depan ya nanti kita akan membahas tentang perilaku hidup ikhlas. Ya, ada kaitannya dengan hidup sederhana ini. Ya, bentar. Kita ini ya. Nah, oke, di akhir sesi nanti kalian akan menjawab ya LKPD ini, maksudnya lembar siswa. Nah, seperti ini ya. Ini teacher sudah print out dari LKPD ini. Nanti kalian mengerjakan ini. Ya, mengerjakan ini sekitar 5 menit atau 10 menit. Apa saja tentang hidup sederhana ini nanti kalian diisi. Ya, Ustaz pengen tahu seberapa jauh pemahaman kalian mengenai hidup sederhana ini. Oke, sebelum kita memulai, buka bab 8-nya. Silakan. Ya, dibuka bab 8. Nah, halaman 113. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, Ustaz mau tanya, ada yang pernah mengetahui sederhana itu apa sih? Sederhana. Hidupnya sederhana, nggak ada yang gimana dan sebagainya. Menurut kalian hidup sederhana itu seperti apa? Nggak tahu. Oke, karena karena kalian belum mengetahui apa itu sederhana. Oke, boleh lihat ke depan. Ya, ke slide sini. Oke, apa sih hidup sederhana? Nah, kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan. Contohnya, sesuai dengan kebutuhan apa? Kalian diberikan uang jajan. Ya, uang jajan dari orang tua kalian. Hari ini misalkan kalian diberi uang jajan 20.000. Diamanahkan atau diamanatkan oleh orang tua kalian, ini 10.000 buat infak misalkan. 10.000-nya buat jajan. Ya. Dan kalian pun sudah dibekali uang, dibekali break time. Ya, makanan dari orang tua kalian sudah dibekali. Nah, akhirnya ketika jam break time, kalian lihat jajanan, waduh, mau beli, akhirnya apa? Habis semuanya. Padahal kalian hanya membutuhkan, misalkan, kalian cuman butuh minum. Minum aja yang belum ada, belum dibekalin sama orang tua kalian. Tapi kalian beli semuanya dengan uang 20.000 tersebut. Berarti kalian tidak memenuhi hidup sederhana. Paham dari sini? Paham ya? Jadi berperilaku sesuai kebutuhan. Kalian butuhnya apa, itu yang dibeli. Paham ya? Terus, dan kemampuannya tidak berlebihan dan tidak mengandung unsur kemewahan. Ya, maksudnya apa kemampuannya? Tadi ya, kalian diajak misalkan sama orang tua kalian ke Indomart atau ke Giant ya untuk berbelanja. Sedangkan dari rumah udah diwanti-wanti sama orang tua. Nanti kamu boleh ya ngambil Oreo aja ketika di Indomart. Tapi karena kalian melihat banyak jajanan, ya, kalian ambil semuanya yang diinginkan kalian. Padahal kalian udah diwanti-wanti hanya boleh ngambil Oreo misalkan. Ini berarti kalian ketika melakukan atau mengambil makanan yang bukan sesuai dengan kebutuhannya,
berarti dia tidak melakukan hidup sederhana. Paham ya? Oke. Roti, telur, susu. Kalian udah bener bawa belanjaannya? Kok banyak banget? Perasaan Uma nggak pesen ini deh. Ada yang bisa jelasin ke Uma nggak? Kenapa ada tambahan telur, susu, sama roti? Itu mah tadi. Tenang kan Nusa, biar Rara yang jelasin. Tadi itu Pak Ucok bilang, yakin kalian ini aja belanjanya. Biasanya rumah kalian itu beli telur, roti, dan susu kan? Jadi kita beli aja sekalian, ya kan Kak? Terus uangnya cukup? Kurang mah. Jadi Pak Ucok kasih bonnya. Jadi jajanan kalian juga belum dibayar ya? Belum. Belum mah. Uma kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Uma kan gak pesan telur, susu, apalagi roti. Karena uangnya pasti gak cukup untuk bayar itu semua. Iya Uma. Tadi Pak Ucok bilang bayarnya belakangan. Jadi bisa ngebon dulu. Gitu katanya. Iya Uma. Tadi Pak Ucok bilang boleh kok ambil jajanan, nanti aja bayarnya. Gitu mah. Rara, bayar nanti itu sama juga kita berhutang sama Pak Ucok. Dan Uma ngerasa gak nyaman kalau Uma berhutang. Belilah barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kan ada doanya supaya kita dijauhkan dari hutang. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Astagfirullah. Maaf ya Uma. Kita gak akan berhutang lagi sama Pak Ucok. Gitu Uma. Rara janji Uma nggak ambil jajan banyak-banyak lagi. Alhamdulillah kalau kalian paham apa yang Uma sampaikan. Apa sih hidup sederhana? Tadi, hidup sederhana bukan berarti pelit. Paham ya? Bukan berarti pelit atau kikir. Kikir sama dengan pelit. Paham ya? Nah, bagaimana sih contohnya kalau kikir pelit? Ada yang beranggapan, dia mah pelit. Beli ini aja tinggal milih-milih. Ya, yang lain pada royal beli semuanya. Kalian misalkan milih-milih. Nah, bukan. Yang namanya hidup sederhana tadi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, bukan yang kita mau. Paham dari sini? Paham. Oke, selanjutnya tidak mengandung unsur kemewahan. Ya, kemewahan dalam arti kalian ke sekolah. Ya, datang ke sekolah, unsur kemewahannya apa? Kalian udah berpakaian biasa nih seperti ini. Ini sederhana namanya. Seperti apa yang kemewahan? Kalian pakai kacamata yang mahal misalkan, yang cetar membahana, ya. Atau misalkan memakai jam tangan yang mahal. Ya. Ya. Nah, ini tujuannya tapi untuk tidak boleh untuk adanya kemewahan. Paham dari sini? Oke, berikutnya, sikap yang mencerminkan hidup sederhana adalah apabila kalian memiliki uang yang lebih tadi banyak. Ya, kalian seperlunya. Dimanfaatkan untuk hal yang positif seperti bersedekah. Di sini udah ada yang bersedekah? Nah, bagus. Itu adalah bagian contoh dari perilaku sederhana yang kalian praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Berikutnya, selain itu juga tidak membelanjakan uang secara berlebihan dan berfoya-foya. Tahu berfoya-foya? Boros. Kalian punya uang 50.000 dihabiskan hari itu 50.000 uang buat jajan. Gak inget nabung, gak inget sedekah di hari Jumat ini. Itu yang namanya berfoya-foya. Paham ya? Berikutnya, apa dalilnya? Dalil itu apa? Allah yang memerintahkan kepada kita untuk hidup sederhana.
Kata Allah, innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Kata Allah apa? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, kita tahu sendiri musuh yang paling nyata untuk manusia adalah setan. Setan adanya di mana? Dalam hati kita. Ketika kita memiliki sifat boros, tahu boros? Apa boros? Membeli semuanya tidak sesuai dengan kebutuhan, apalagi boros. Ya, membeli yang tidak kita perlukan, itu boros namanya. Ya. Nah, apa dampaknya kalau kita memiliki sifat boros? Kata Allah apa? Saudara-saudara setan. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak mau kan jadi saudara setan? Setan tepatnya di mana? Neraka. Sedangkan tujuan kita adalah masuk ke dalam surga atau jannahnya Allah. Maka dari itu jangan sekali-kali kita memiliki sifat boros seperti yang dimiliki oleh setan. Nah, ternyata Rasulullah adalah sebagai teladan. Rasulullah mempraktikkan sendiri hidup sederhana dalam kesehariannya. Seperti apa? Contoh, ada riwayat yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW ketika itu sedang di rumah, dan Umar radhiyallahu an, tahu Umar, sahabat Rasulullah, mendatangi atau datang ke rumah Rasul. Ketika itu Rasul lagi pakai tikar kasar. Tahu tikar kasar? Ya. Kalau kita mah tikar yang dari bambu. Ada yang punya di rumah tikar yang dari bambu? Ya. Nah, tikar yang dari bambu itu yang Rasulullah pakai. Saking sederhananya Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah seorang yang tajir, orang kaya raya juga. Tapi dalam kesehariannya Rasul itu nggak boros. Rasul itu menggunakan hartanya untuk bersedekah. Bahkan dalam tidurnya pun Rasulullah menggunakan tikar apa tadi? Tikar yang kasar. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan hidup sederhana dalam kesehariannya. Coba kalau kita ternyata ada manfaatnya. Ya. Manfaat yang kita dapatkan dari perilaku hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pastinya mendapatkan pahala. Kita mau kan mendapatkan pahala? Nah, mau. Gak mungkin semua manusia atau semua yang beriman kepada Allah ketika melakukan perbuatan baik pasti kita mengharapkannya pahala. Nah, ini hidup sederhana adalah bagian dari mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Yang kedua, bisa melawan godaan setan yang menjurus hidup boros. Kenapa? Karena setan tadi menyuruh kita untuk berlaku boros. Berikutnya adalah banyak orang yang senang. Banyak orang yang senang. Contohnya apa? Ketika di antara hidup sederhana adalah tadi bersedekah. Ya kan? Nah, ketika kita melihat orang lain bersedekah, kita senang kan? Ya Allah, itu orang baik banget. Ada nggak kita mencibir? Dia banyak bersedekah, ngapain sih? Nggak ada. Pasti orang yang bersedekah, banyak yang bersedekah kepada orang lain pun senang. Baik banget ya tuh orang. Perhatian banget ya tuh orang, mau membantu orang yang lemah atau kesulitan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintainya pasti. Kenapa? Karena mengikuti apa yang Allah perintahkan. Berikutnya, jiwa terasa tenang. Ya kan? Kita ngerasa tenang. Oh iya, saya masih punya tabungan, bisa membeli yang makanan yang lain. Oh iya, saya mau bersedekah dan sebagainya. Bukan berarti orang yang bersedekah hartanya itu berkurang, tapi hartanya bertambah dan bertambah. Dan yang terakhir, hidupnya selalu bahagia. Bahagia dalam arti apa? Dia tadi tidak merasa resah gelisah, tidak merasa risau, hartanya habis untuk disedekahkan, tapi dia merasa tenang. Oh iya, saya banyak membantu orang. Saya senang dengan cara membantu orang. Jadi hatinya menjadi tenang.
Nah, terakhir, apa saja yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan hidup sederhana? Yang pertama, cermat berbelanja. Tahu cermat? Cermat itu artinya adalah dia milih. Oh iya, saya butuhnya sekarang itu beli parfum misalkan ke Indomaret. Ya udah parfum. Jangan melihat cemilan kita ambil. Padahal kita niatnya dari awal datang ke Indomaret untuk membeli minyak parfum. Tapi ketika kita artinya apa? Kita membelikan sesuai. Nah, jangan membeli yang tidak butuh, boros dan sebagainya. Kedua, belanja hemat. Ya, biasanya kalau di Indomaret atau di Swalayan ada diskon-diskon kan? Ya, ketika kita butuh ya barang yang diinginkan terus lagi diskon, kita pilih. Tapi sebaiknya ketika kita mencari barang yang kita butuhkan, walaupun itu tidak diskon, sebaiknya kita beli. Kenapa? Karena tadi itu bagian dari hidup sederhana. Dengan apa? Dengan belanja hemat. Paham ya? Ketiga, gemar bersedekah. Nah, gemar bersedekah bagus nih kalian. Ya. Ada yang mau tanya? Kenapa? Kalau misalnya kita bersedekah, aku pernah dengar dari ayah. Kalau kita sedekah nanti misalnya rezeki kita bisa dapat di akhirat atau di dunia. Betul. Ya, jadi sedekah itu Allah lipat gandakan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi jangan berpikir, ya aku dikasih uang jajan 20.000. Disedekahin 10.000, tinggal 10.000. Secara mata kita emang berkurang uang kita, tapi nanti Allah ganti di dunia dan di akhirat, dilipat gandakan, ya. Dan yang keempat adalah rajin menabung. Di sini ada yang rajin menabung? Good, bagus. Nah, itu adalah berarti kalian sudah mempraktekkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang mau ditanyakan dari pemaparan yang Ustaz sampaikan? Raffi, ada yang mau ditanyakan? Apa tuh kalau kita bersedekah kan bisa melipat ganda. Nah, kalau misalnya kita nggak dapat apa-apa gimana? nah, betul pertanyaannya. Oke, kenapa sih ada orang yang beranggapan, ngapain bersedekah? Orang gak dapat apa-apa. Itu adalah godaan yang setan tancapkan dalam dada kita. Kenapa? Karena setan terus, kata Allah apa? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kepada kita al-faqra, fakir. Ya, waduh aku jadi miskin dong kalau bersedekah. Sedekah itu menjadikan harta kita menjadi berkah dan berlipat ganda. Dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kikir. Ya, kikir itu artinya pelit. Tahu pelit? Apa pelit? Betul, misalnya kita nggak mau, padahal ini ada orang butuhin tapi kita. Betul, ya. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi kita nggak mau nolong. Ya, pura-pura ngelewas atau nggak lihat, dan dia nggak mau nolong. Itu namanya kikir, ya. Ya. Nabi Muhammad sederhana gitu. Betul, ya. Betul, Rasulullah itu sederhana, ya, dalam kehidupan kesehariannya. Ya, seperti apa tadi contohnya? Itu kesehariannya Rasulullah. Tadi ayo, Umar datang ke rumahnya, terus ya, jadi Rasulullah sedang menggunakan tikar yang kasar. Ini adalah bagian dari contoh sederhana yang dipraktekkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan hidup sederhana tergantung pertama pola pikir kita. Pola pikir aku mau nabung karena dia udah terbiasa menabung, dia akan terbiasa menabung. Tapi kalau pola pikirnya aku mau jajan mulu ngapain nabung? Orang besok juga nanti dikasih lagi uang jajannya.
pola pikir kita yang bisa merubah mindset di kehidupan kita. Kedua, apalagi yang bisa merubah hidup sederhana, gaya hidup. Gaya hidup kita harus disesuaikan dengan kemampuan kita atau kebutuhan kita. Jangan ngikutin tren. Ada yang mau tanyakan lagi? Apa sih manfaat hidup sederhana? Nah, betul. Apa sih manfaatnya? Ada yang bisa jawab? Tadi manfaatnya itu Nah. masa jiwa kita tenang. Betul, jiwa kita menjadi tenang. Menghindari penyakit, dapat pahala. Menghindari gelisah, apalagi Allah mencintainya, apalagi Mendapat pahala. ya mendapatkan pahala. Jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan dari hidup sederhana. Terakhir, ada lagi yang mau tanyakan? Siapi? Kenapa ada juga orang yang nggak mau hidup sederhana? Nah, bagus pertanyaannya terakhir ya. Kenapa ada orang yang nggak mau hidup sederhana? Tadi kata Ustaz apa? Karena pertama dia ngikutin gaya hidup, ya, ngikutin gaya hidup. Yang kedua adalah pola pikirnya, ya. Pola pikir apa sih? Mindset kita. Kita mau hidup sederhana apa mau hidup bermewah-mewahan? Mindset kita yang mempengaruhi kehidupan sederhana yang kita jalani. Oke. Alhamdulillah ya materi sudah paham. Ya Ustaz kasih bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Ya. Oke. Dari setiap kelompok Ustaz tunjuk untuk menjawab pertanyaan ya dari pemaparan di materi tersebut. Ustaz, ada yang dari kelompok pertama, Raffi maju. Raffi maju sini. Oke, jawab nomor 1. Dibaca yang kencang pertanyaannya dan jawabannya dibaca dengan kencang pula. Apa itu hidup sederhana? Nah. Hidup sederhana adalah hidup yang menyesuaikan sesuai kebutuhan. Betul. Good. Betul ya? Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, tidak bermewah yang kita perlukan, tidak bermewah-mewahan. Berikutnya. Ya, boleh silakan. Oke, berikutnya adalah Ustadz kelompok kedua. Yuk, silakan. Siapa namanya? Atala. Sini Atala. Nah, ini pertanyaan yang ini, ya. Dibaca pertanyaannya, dijawab yang kencang pula. Apa manfaat hidup sederhana? Mendapatkan pahala. Tidak hidup dengan gelisah. Betul. Satu Jiwa lagi. kita tenang. Betul, jiwa kita tenang. Nah, berikutnya, terima kasih Atala. Silakan duduk kembali. Terakhir dari kelompok ketiga, Ustaz. Kenapa? Ini. Maju. Maju, nggak usah takut. Nah, silakan. Nah. Maju. Siapa namanya? Raihan. Silakan Raihan. Nomor 3 yang ini baca. Apa cara hidup sederhana? Nah, bagaimana kita melakukan cara hidup sederhana? Ayo. Dengan cara apa? Hemat berbelanja. Betul, hemat berbelanja. Apalagi? Sedekah. Sedekah. Betul ya. Alhamdulillah. Silakan. Makasih Raihan. Berikutnya yang terakhir. Sebentar. Nah, ini mengerjakan tugas. Oh iya. Dan minggu depan, ya, pembahasan minggu depan nanti kita akan membahas tentang perilaku hidup ikhlas. Ya, perilaku hidup ikhlas ini nanti kita akan bahas dari kompetensi dasar sampai kalian mengerjakan tugas ini seperti apa. Itu ya, paham? Oke, sekarang kalian ngerjain tugas.
Kalau tidak mengerti, boleh ditanyakan tentang hidup perilaku sederhana ini. Silakan. Oke, yang sudah silakan kumpulkan. Yuk, kumpulkan di sini. Silakan. Nah. Iya, nanti sama ini. Setelah dibagikan ya untuk tanda tangannya. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Oke, alhamdulillah ya, materi tentang hidup sederhana sudah selesai dan kalian ada yang mau ditanyakan, sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita akhiri Oke, Ustadz rangkum ya, merangkum atau memperjelaskan secara garis besar. Oke, hidup sederhana tadi intinya apa? Tidak bermewah-mewahan, hidup apa adanya. Ya, hidup apa adanya, tidak bermewah-mewahan, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan manfaatnya banyak sekali, mendapatkan pahala, ya kan? Mendapatkan ketenangan hati, dan bagaimana cara melakukan dalam kehidupan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bisa dengan berbelanja yang cermat, ya kan? Menabung dan bersedekah. Oke, kita closing. Ayo, kita closing dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you, Teacher Rahman. Jazakallah khairan. May Allah bless you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.